Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mitra muslim, para sahabat-sahabat yang kami cintai, pada episode kali ini saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui online atau melalui tulisan, yang insya Allah episode ini khusus kami akan jawab beberapa pertanyaan. Dan mungkin salah satu pertanyaannya adalah dari Didin Bagito, ya. Didin Bagito ini salah satu pelawak pada dekade tahun 80-an, ya. 80-an atau 90-an, dari Didin Bagito. Baik, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Didin Bagito. Saya tertarik begitu melihat kuldi yang disampaikan oleh Ustadz Edi tentang nabi-nabi. Selama ini kan saya hanya mengetahui ada 25 nabi yang kita ketahui dan wajib kita ketahui. Tapi begitu lihat kuldi ini, pengetahuan kita tentang kenabian itu jadi bertambah. Dari awal penciptaan dunia, kemudian nabi. Nah, nabi pertama adalah Adam. Ada satu pertanyaan dari saya yang sampai saat ini saya bertanya dalam hati gitu loh. Waktu zaman Nabi Adam itu kira-kira bahasanya bahasa apa ya? Sampai begitu luar biasa, setelah Nabi Adam dan Nabi selanjutnya sampai ke kita. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, segala macam. Nah, pertanyaan saya, kan waktu diturunkan ke bumi itu Nabi Adam sendirian ya, belum digunakan bahasa kali waktu dia ke bumi, kan nggak ada teman bicaranya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, dari Nabi Adam itu bahasanya bahasa apa itu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra muslim, pertanyaannya cukup susah ya. Kalau ditanyakan bahasa Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain bahasanya apa, berarti kami coba untuk menguraikan rentetan bahasa-bahasa para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mungkin nanti sampai dengan Indonesia. Kalau bicara Indonesia itu akan panjang, mungkin nanti kita akan bahas khusus masuknya bangsa-bangsa atau agama ke daratan Nusantara. Tapi sesuai pertanyaan dari Mas Didin Bagito ini, dari Nabi Adam alaihissalam, pada waktu kita berbicara mengkaji tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pertama kali berada di surga. Dan kita tahu bahwa bahasa surga itu nanti pada saat kita dibangkitkan di surga, bahasanya adalah bahasa Arab. Baru di surga. Kemudian Nabi Adam turun ke bumi. Apa bahasanya? Ada dalam kitab At-Tarikh Al-Kamil fit Tarikh karangan Izzuddin yang lebih dikenal dengan Ibnu Asir. Dikatakan bahwa ada 4 nabi yang turun dari bangsa Syriani atau Suryani, antara Suryani atau Syriani. 4 bangsa itu adalah dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Sis, putranya Nabi Adam, dan Nabi Nuh. 4 nabi adalah mereka diturunkan sebagai bangsa Assyriania, sehingga tidak menutup kemungkinan 4 nabi tersebut ketika Nabi Adam turun ke bumi, bahasanya adalah bahasa Assyriania, merupakan bahasa Arab yang lama. Nah, kemudian bagaimana dengan nabi-nabi yang lainnya? Kalau kita tahu Nabi Nuh alaihissalam melahirkan 3 keturunan, Sam, Yam, atau Syam, Ham, dan Yafis. Ada satu lagi Yam. Yam itu yang kalau peristiwa kapal kena bandang banjir, itu adalah salah satunya yang kena banjir.
yang mati karena banjir adalah Kanaan, disebut Kanaan atau disebut dengan Yam, yaitu anak daripada 3 yang saya sebutkan tadi, Ham, Syam, Yafis. Nah, dari sinilah berkembang beberapa para nabi keturunan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir atau tarikh atau Bari dikatakan bahwa ada 4 nabi keturunan Arab, yaitu kita tahu Hud alaihissalam yang diturunkan ke muka bumi ini atau diutus untuk kaum Ad. Nanti kita akan bicara tentang Nabi Hud, dia salah satu dari bangsa Arab. Kemudian yang kedua Nabi Soleh, yaitu keturunan daripada Samud atau diutus untuk kaum Samud. Yang ketiga Nabi Syuaib alaihissalam, masih keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti 4 nabi yang berbicara bahasa Arab. 4 nabi yang pertama adalah bahasa Syriani, sementara 4 nabi yang saya sebutkan tadi adalah bahasa Arab. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim merupakan keturunan daripada Syam, ya. Jadi salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam adalah Syam. Nanti ada urutannya Arfakhshad, kemudian Aur, dan seterusnya, ada 7 generasi daripada Syam, baru Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ketika berada di Irak, kita tahu Namrud berkuasa di dataran Babilonia atau Irak. Nah, Nabi Ibrahim di sana bicaranya apa? Nah, di sana bicaranya adalah bahasa Syriani, masih Syriani karena masih keturunan daripada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia menuju ke Palestina atau Baitul Maqdis yang kita kenal, atau ke Syam secara umum, karena Syam itu terdiri dari 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Itu negara Syam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia Irak, kemudian bersama istrinya tentunya Sarah dan juga sepupunya Lut alaihissalam hijrah ke Syam atau ke Palestina persisnya, maka bahasa yang digunakan bukan lagi Syrianya, tapi sudah menggunakan bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh Bani Israel. Dan Nabi Ibrahim tentunya dengan keturunannya hampir semuanya berbahasa Ibrani. Kita urut. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, berarti Ishak bahasanya bahasa Ibrani. Nabi Ishak punya anak lagi namanya Yakub, juga berbahasa Ibrani. Dari Yakub punya anak Yusuf. Nah, Yusuf ini pernah dibuang oleh saudara-saudaranya yang 10 di luar Binyamin. Itu diambil oleh pengusaha daripada Mesir. Di Mesir sendiri bahasanya adalah bahasa Kipti, Mesir kuno, sehingga Nabi Yusuf bisa dikatakan menggunakan 2 bahasa, bahasa Ibrani sendiri maupun bahasa Kipti atau Mesir kuno. Kita lihat keturunannya lagi, ada Nabi dari keturunan Yakub ada Daud alaihissalam. Bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini 2 raja. Dalam Bani Israel disebutkan mereka adalah raja. Sementara bahasa raja adalah bahasa Armenia. Ya, bahasa lama juga disebut Armenia. Sehingga bisa dikatakan bahwa Nabi Sulaiman atau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman putranya bahasanya adalah bahasa Armenia dan tentunya bahasa Ibrani dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Zakaria? Zakaria bapak daripada Nabi Yahya. Zakaria punya anak Yahya, kemudian punya sepupu keponakan Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam yang kita kenal Nabi yang ke-20, Nabi dan Rasul yang ke-24. Ada disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga Nabi Isa alaihissalam juga menggunakan bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani dan juga bahasa Armenia. Sementara kita kenal bahwa baginda Rasulullah SAW tentunya Nabi yang terakhir yang diutus ke alam dunia ini, dan kita adalah umatnya, dia menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu ada dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnahu min rasulin illa bilisani qaumin. Jadi rasul-rasul yang diutus ke muka bumi ini atau diutus kepada bangsa-bangsa ini adalah menggunakan bahasa kaumnya. Jadi Rasulullah diutus ke bangsa Arab yang dilahirkan di Mekah
maka bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa Arab. Walaupun Arab kalau kita bisa lihat sejarahnya ada 3, ada Arabul Ba'idah, ada Arabul Aribah, ada Arabul Musta'ribah, ada 3 golongan Arab ya. Arabul Ba'idah itu Nabi Hud, Nabi Soleh. Kemudian ada Arab Musta'ribah. Musta'ribah keturunan, dia seperti Nabi Ibrahim, itu bisa dikatakan Musta'ribah. Dia Nabi Ibrahim dari Bani Israel, tetapi karena bercampur dengan para bangsa pada saat itu. Atau contohnya mungkin Nabi Ismail lah, Ismail putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir dari perut Siti Hajar, dari Hajar ya, dari Hajar, di mana kaumnya Nabi Ismail berbicara bahasa Arab. Dari mana datangnya Arab? Dari Jurhum, dari Yaman, karena pusat Arab itu adalah dari Yaman, sehingga keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam berbicara bahasa Arab. Dimulainya dari Jurhum, kemudian punya anak Adnan, terus sampai ke bawah sampai baginda Rasulullah SAW. Ismail sendiri bukan Arab, tetapi dia Musta'ribah, yang di Arab-Arabkan, gitu ya. Nah, kemudian baru nanti pada sampai ke Adnan, ya, nenek moyang Nabi Muhammad yang ke-18 kalau tidak salah, itu adalah disebut dengan Arab. Ya, sehingga Nabi besar Muhammad SAW besar kemungkinan dia adalah memang keturunan dari bangsa-bangsa Arab sesuai dengan tafsir atau tarikh atau Tabari yang mengatakan bahwa 4 bangsa, 4 nabi mereka adalah berbicara bahasa Arab. Yang kami sebutkan tadi adalah Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, demikian Mas Didin Bakito, mudah-mudahan jawaban saya yang singkat ini bisa mewakili teman-temannya lain tentang asal mulanya bahasa-bahasa berkembang, walaupun kurang meluas, tapi itulah yang saya Al-Fakir ketahui selama ini dari beberapa literatur maupun dari kitab yang selama ini saya baca. Mudah-mudahan mitra muslim terpuaskan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tentunya sharing saya bisa dibantu melalui saran-saran di channel Satriani Wisata. Mudah-mudahan kami bisa lengkapi jawaban-jawaban yang Anda tanyakan pada kesempatan lain. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang pertama keluarga besar almarhumah Dr. Haji Suryani Tahir dan Dr. Andes Ahmad Karni Ahmad mengucapkan